Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Setiawan Maulidi Yusuf, NRP 521210019 akan memulai mengerjakan tugas pendahuluan part 4 sistem operasi. Oke. Yang saya mulai kerjakan adalah nomor satu adalah berikan penjelasan dengan bahasa sendiri, shell, jenis shell, bash, konsep dan lain-lain. Oke. Shell adalah program yang menjadi adalah program user yang menjadi jembatan antara kernel OS dengan user. Shell itu tidak ada, bukan merupakan melainkan pada uh, pada shell ada internal shell, internal command atau internal command nama lainnya, dan external command seperti itu. Nah, shell ini menyediakan from sebagai unit sebagai user interface-nya seperti itu. Ini nomor satu. Selanjutnya nomor dua adalah yang 1B adalah jenis-jenis shell. Oke. Jenis-jenis shell ada beberapa ya, ada beberapa macam. Misalnya adalah bash atau kepanjangan adalah bourne against shell. Nanti di soal selanjutnya akan dijelaskan mengenai bash ini ya, seperti itu. Lalu jenis shell selanjutnya adalah bash ini Bourne Against Shell itu dikembangkan oleh Brian Fox dan paling sering digunakan oleh user. Bash ini adalah shell yang paling sering digunakan oleh user, seperti itu. Selanjutnya jenis-jenis shell selanjutnya adalah
KSH atau Korn Shell. Ini dikembangkan oleh David Korn namanya, dari namanya. Selanjutnya ada CSH atau C Shell. Dan ini biasanya digunakan untuk BSD pada Linux. Dan ada lagi Bourne Shell atau SH. Nah, ini hampir mirip dengan Bash ya. Oke, selanjutnya ada juga TCSH dan lain-lainnya. Oke, selanjutnya pengertian dari Bash itu sendiri. Oke, Bash adalah salah satu jenis shell yang umum dan sering digunakan pada Linux ya, pada sistem operasi Linux. Seperti itu. Selanjutnya adalah menjelaskan mengenai konsep dan manfaatnya. Oke, selanjutnya adalah konsep. Konsep itu penjadwalan. Konsep adalah skema atau konsep penjadwalan pada Linux, pada sistem operasi Linux. Fungsinya mirip dengan schedule tasknya Windows ya, yaitu merencanakan penjadwalan suatu program yang dapat secara otomatis dijalankan menurut settingan periode waktu tertentu. Seperti itu. Konsep ini juga mendukung pada bash file, sehingga bash file juga dapat dijadwalkan oleh konsep. Seperti itu. Dan apa sih manfaatnya? Manfaat konsep. Manfaatnya adalah kita dapat menentukan penjadwalan rutin suatu program tanpa perlu melakukan eksekusi program secara manual, seperti itu ya. Kita dapat
melakukan penonaktifan komputer sesuai jadwal gitu misalnya, dan lain-lain ya. Uh, itu adalah fungsi-fungsi manfaat dari cron-tab seperti itu. Uh, Contoh studi kasusnya akan ditampilkan di soal berikutnya, yang di part 2 ini ada studi kasus dari uh, cron-tab itu. Yang di part 3 ini ada studi kasusnya. Nanti akan ada di video ini. Oke, selanjutnya mengenai history. Sesuai dengan namanya ya, history itu sebenarnya uh, history adalah uh, sistem yang mencatat atau pencatatan dari semua komen, sintaks, dan lain-lain yang telah diinstruksikan pada terminal seperti itu. Telah diinstruksikan ya. Oke, adalah pencatatan, skema konsep pencatatan adalah perintah untuk menampilkan catatan gitu deh semua yang pernah kita lakukan. Dan history ini sebenarnya merecord segala instruksi, lalu kita dapat menggunakan instruksi itu kembali dan menjalankannya. Ya, jika pada suatu ketika kita lupa, maka history ini sangat berguna ya, sebagai track record dari perintah, dari instruksi yang pernah dijalankan. Seperti itu. Ya, selanjutnya nomor 2 adalah menjelaskan maksud dari dua perintah berikut ini ya. Oke, yang perintah yang pertama adalah dari escape, seperti ini perintahnya, dash underscore profile ya. Nah, di sini akan saya jelaskan penggunaan titel ini, icon ini adalah ciri dari diferensiasi yang ada pada CSH atau C shell seperti itu. Nah, ini digunakan untuk mereferensikan file dan directory yang ada di home directory seperti itu. Jadi title ini menunjuk pada directory tertentu seperti itu. Selanjutnya
penggunaan dari cat, cat adalah untuk melihat isi filenya. Cat adalah viewer. Penggunaan cat adalah untuk melihat isi filenya, dan base profile adalah nama file atau directory yang akan dilihat isinya, seperti itu. Oke, selanjutnya dari ini ya, echo hostname. Oke, selanjutnya saya akan menggunakan dari echo hostname seperti ini. Nah, ini digunakan, saya akan menjelaskannya. Echo adalah perintah untuk mencetak atau menampilkan. Seperti itu ya, misalnya echo. Pokoknya untuk menampilkan akan dituliskan sebagai echo. Sedangkan hostname adalah argumen yang akan merujuk pada hostname dan ingin dicetak dengan echo tadi, seperti itu. Oke, sekarang nomor 3 ada soalnya adalah kegunaan dari kunci tab pada baris perintah shell. Oke, kunci tab itu digunakan untuk meneruskan perintah baris yang telah dikunci dengan menekan tab untuk digunakan pada baris berikutnya, seperti itu. Maksudnya adalah ketika kita mendapatkan akan menuliskan perintah yang serupa untuk beberapa baris perintah, maka kita hanya perlu menekan tab yang sebelumnya telah ditekan tab, seperti itu. Nanti secara tab, maka secara otomatis akan mengikuti perintah sebelumnya yang telah lebih dulu dikunci dengan tab, seperti itu. Misalnya saya ingin mengunci chmod 777 pada etc, maka di directory lain saya hanya perlu menekan tab, seperti itu. Saya hanya perlu menekan tab selanjutnya. Oke, seperti itu.
Oke, selanjutnya saya akan mengerjakan soal part 1 nomor 4 ya, untuk menjelaskan beberapa bagian dari bash scripting ini. Oke, pertanyaan pertama adalah menjelaskan fungsi variabel dan kegunaannya. Variabel adalah identifier yang berupa satuan dasar disimpan dengan nilai tertentu. Nilai isinya dapat berubah, dapat diubah, dan dapat digunakan oleh banyak proses dalam satu sistem uh, operasi seperti itu. Variabel dibagi menjadi 3 kategori, yaitu environment variable, positional parameter variable, dan user defined variable. Fungsinya adalah uh, data yang akan menempati memori dengan range kapasitas tertentu. Jadi ini untuk membangun data yang akan dieksekusi dengan dipanggil nama variabelnya seperti itu. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya adalah cara meminta input dari pengguna. Ini meminta input dari pengguna itu caranya cukup mudah. Pertama kita menggunakan sintaks echo untuk meminta inputannya, lalu kita menggunakan sintaks read untuk membaca setiap inputannya. Contohnya adalah seperti ini. Saya telah membuat uh, membuat sintaksnya ya tadi. Oke, sekarang kita buka. Nah, ini sintaksnya bisa ada yang seperti ini. Ada juga yang lainnya. Nah, saya telah membuatnya seperti ini. Salah satu contoh untuk meminta masukan dari user. Nah, ini adalah untuk meminta masukan menggunakan echo, bisa printf, bisa echo. Echo hampir sama fungsinya untuk meminta masukan seperti itu untuk menulisnya. Oke, selanjutnya kita simpan dan kita coba jalankan. Nah, di sini kita diminta inputan. Nama saya seperti itu. Oke, seperti itu ya. Oke, nomor selanjutnya adalah menjelaskan fungsi logika and or. Nah, fungsi logika itu ada banyak ya di dalam BaseScript, sama seperti bahasa pemrograman seperti yang lain yang umum. Kita untuk untuk memanggilnya menuliskan operator logikanya. Misalnya or itu min strip o yang kondisinya adalah bernilai benar ketika salah satu statement benar seperti itu, dan min a strip a bernilai benar ketika kedua statement benar. Bisa juga menggunakan karakter dan ini adalah wall seperti itu. Nomor selanjutnya adalah menjelaskan operator otomatis yang dapat digunakan. Operator otomatis yang dapat digunakan sama seperti bahasa pemrograman lainnya. Sintaks dalam bahasa semua pemrograman ada tambah itu plus, bintang itu untuk kali, dan lain-lain. Contoh cara untuk menggunakannya adalah dengan mengetik seperti ini. Bilangan X dipanggil, lalu operator mat, lalu ada bilangan Y untuk dijalankan prosesnya seperti itu. Nomor selanjutnya adalah penggunaan variabel bertipe string dan numerik. Penggunaan variabel bertipe string dan numerik ini, string itu digunakan untuk mendeklarasikan variabel yang berupa karakter, baik itu huruf maupun karakter lainnya yang tidak dapat diproses dengan menggunakan operator mat. Sedangkan numerik adalah tipe variabel untuk mendeklarasikan variabel yang berisi angka seperti itu. Nomor selanjutnya adalah menjelaskan penggunaan perulangan dan percabangan. Perulangan digunakan untuk melakukan perulangan atau repetisi hingga kondisi tertentu terpenuhi, sehingga jika kondisi tertentu dipenuhi maka perulangan akan dihentikan seperti itu. Sintaksnya ada antara lain ada for, while, until, dan select.
Kalau percabangan itu digunakan untuk membuat percabangan pada suatu kondisi tertentu dengan case yang akan dijalankan ketika suatu kondisi tertentu ada seperti itu. Sintaksnya adalah menggunakan if dan case. Oke, ya sekarang saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 2 untuk membuat bash scripting dasar seperti ini. Oke, ini adalah pertanyaannya. Ada banyak beberapa pemerintah yang akan saya jalankan di bash scripting dasar ini. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakannya. Yang pertama kita buat file nano dulu sambil mengeditnya. Kita beri nama sapaan. Oke, setelah itu kita mengetikkan script-nya. Oke, ini adalah bash script ya. Hanya di bin/bash. Ini. Oke. Selanjutnya di read namanya. Di read nrc-nya. Oke, tadi di soal seperti ini. Uh, Hai NRP, nama Anda adalah seperti ya untuk NRP yang ganjil. Berarti kita masukkan NRP-nya dulu. Gitu ya. Oke, sekarang kita memberikan pilihannya, menu pilihannya. Pertama adalah kita di menu, kita buat menu untuk script selanjutnya yaitu pindah ke directory desktop. Pindah directory ke desktop itu. Lalu yang kedua adalah pindah directory ke dokumen. Selanjutnya seperti pada soalnya.
Kita perintahkan ganti nama directory. Selanjutnya versi kernel kita tampilkan. Ya, selanjutnya seperti ini ya. Dan kita buat case dari pilihannya itu. Oke, seperti itu. Lalu yang pertama kita buat pindah directory tadi ya. Kita untuk case yang nomor 2 itu pindah directory ke download ke dokumen maksudnya. Oke, yang ketiga adalah case yang ketiga adalah directory yaitu pwd, sintaksnya itu pwd untuk melihat directory saat ini. Selanjutnya
Selanjutnya untuk yang case kelima, maksud saya ini yang keempat ya. Yang kelima itu seperti ini. Oke, selanjutnya case nomor 6. Nanti kita masukkan nama direktori baru yang diganti itu. Kamu yang lama dengan yang baru gitu. Untuk case yang ketujuh, kita akan memberikan masukan. Kita baca, hapus, yaitu kita remove si hapus tadi sih. Case nomor 8. Untuk case nomor 9 selanjutnya. Nah, untuk nomor 10 kita akan minta inputan lagi di ke nama file. Kita baca filenya, lalu kita buat text ini. Terus itu untuk menampilkan UMI, menampilkannya UMI.
Jadi untuk case nomor 4 waktu saat ini yang ke-12 diminta untuk menampilkan warna merah. Seperti itu, kode warna merah adalah seperti yang saya lihat di sini. Kode warna merah adalah gitu ya. Maka masukkan kode warna merahnya. Kode merah ada 31. Namanya 31. Oke, kita masukkan date-nya, tanggal, lalu di print as lagi. Ganti 35 aja, coba ya. Yaitu masuk ke nomor 13, kita masuk ke S. 14-nya, karena 14 adalah perintah untuk exit ya, keluar. 13 tadi adalah untuk list ini. Oke, kita ganti 13 ya. Menampilkan list ya. Adalah exit. Untuk 14 kita untuk exit, kita tampilkan warnanya, kode warna. Oke. Nah, selain dari pada pilihan ini, kita tampilkan. Oke.
Oke, setelah itu kita save ya. Ini kita save. Oke, dengan begini kalau sudah tersimpan, lalu kita akan melihat apakah sudah ada di daftar list di di, di home folder saya. Oke, nah di sini sudah ada sapaan ini tadi kita baru buat. Oke, selanjutnya kita akan menjalankan scriptnya itu dengan titik slash sapaan. Sepertinya kita bisa copy ke akun saya yang lain agar bisa terlihat ya. Kita ke akun coba ini tuh. Oke, let's coba. Oke, kita pindah ke direktorinya untuk mencobanya. Oke, nah, sudah ada sapaan. Oke, di sini kita jalankan script sapaan. Oh, tadi hak akses dari script tadi belum diganti ya. Sekarang coba kita ganti dulu hak aksesnya karena oh iya, ini hak aksesnya belum ada, tidak dapat diakses. Kita ganti hak aksesnya dulu dengan cara alamat itu lalu ini ya. Oke, yang kita coba jalankan dengan titik plus. Nah, di sini saya akan masukkan nama saya dan Yudi seperti oke, nama saya adalah ini. Oke, nah di sini base script yang saya buat tadi sudah jalan ya. Nah, ada pilihannya, misalnya kita akan posisi posisi sekarang di mana, kita ketik 3. Oke, posisi sekarang adalah di sini slash home slash coba. Nah, lalu kita kembali ke pilihan lagi, misalnya versi kernelnya kita pilih 8. Versi kernelnya saya adalah seperti ini. Lalu tadi kan di soal ini ya buat script. Oke, sekarang kita coba siapa sih hostname-nya. Hostname-nya adalah Lucky script laptop seperti itu. Hak akses file pilihannya adalah 11, melihat hak akses file. Kita pilih coba aksesnya adalah root, hanya root yang bisa mengaksesnya. Dan juga saya akan melihat waktu saat ini. Oke, waktu saat ini adalah seperti ini. Tadi saya diminta untuk menampilkan warna merah ya, cuma mungkin ada kesalahan di uh, scriptnya, kode script warnanya, tapi saya bisa mengganti warnanya. Saya mengganti warnanya menjadi magenta atau ungu. Seperti itu. Nah, kita bisa pilih keluar di sini untuk keluar dari base script ini. Nah, dengan begini kita telah keluar. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke part 3, soal nomor 3. Soal nomor 3 adalah membuat jadwalan dengan konteks. Oke, yang pertama adalah kita membuat ucapan selamat ya, selamat ulang tahun. Nah, maka kita buat dulu script base-nya. Sebelum saya sudah membuat script base-nya,
sintaksnya mudah ya, dengan menggunakan echo ini kita bisa menambahkan lagi beberapa script baru. Oke, ini ada ucapan selamatnya. Oke, ucapan selamat tadi seperti itu. Ya, kita coba jalankan ucapan program desktop ini. Kita jalankan. Nah, score gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan penjadwalan. Penjadwalan itu menggunakan konten. Oke, yang kita lakukan adalah mengedit konten itu, mengedit kontennya. Itu min kita lihat dulu. Oke, seperti ini ya. Sudah menyetingnya tadi. Sekarang kita setting untuk set tanggal ulang tahun ya, saya akan menit ke 1. Ini adalah jamnya, jam 0, tanggalnya, dan ini adalah bulannya. Kita tulis seperti ini. Dengan begini program tersebut, base script tersebut akan dijalankan. Script yang tadi kita buat itu akan dijalankan pada menit ke 1, menit ke 1, jam 00, tanggal 17, bulan 08, seperti itu ya. Oke, dikasih bintang di belakangnya untuk menunjukkan day of week-nya. Oke, dengan begini, dengan kita save, ya, maka script selamat ulang tahun ini akan dijadwalkan setahun sekali seperti tanggal yang tertera sebelumnya. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 2, yaitu membuat penjadwalan dari script soal part 2 untuk tampilkan 1 menit sekali gitu ya. Karena tadi script nomor 2 adalah sapaan, kita cek lagi di sini. Oke, scriptnya adalah yang ini ya. Kita ingin menjadwalkan setiap 1 menit sekali. Pertama kita lakukan adalah mengedit scriptnya. Oke, ngedit kita lihat dulu dalam scriptnya. Ini adalah scriptnya. Seperti itu. Nah, di sini, nah kita edit di tab-nya di sini. Satunya seperti ini. Kita edit di tab-nya. Seperti ini. Kita edit menjadi 1 menit ya. Untuk 1 menit adalah kita matikan format penulisannya ya, format penulisan konten. Jadi ini pembacaan adalah akan dijalankan 1 menit setiap 1 menit sekali penjadwalannya. Oke, sebelumnya kita ganti dulu di sini. Kita cancel dulu ya, kita ganti di sini tadi adalah ya sapaan ya. Sapaan bisa jadi nomor 1-nya gitu ya. Ya, dengan begitu kan script sapaan ini yang nomor 1 akan dijalankan per 1 menit sekali. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan nomor 3 di part 3 content ini, membuat jadwal sehingga pertama kali user login akan menampilkan pesan selamat datang pada user. Oke, sebelumnya kita harus membuat pesan selamat datang dulu, membuat base scriptnya seperti ini.
scriptnya jelas seperti ini ya, dengan menggunakan ini, halo selamat datang. Oke, setelah kita buat seperti ini scriptnya, eh, untuk eh, mengucapkan selamat datang ketika user login, seperti itu. Selanjutnya kita eh, ada baiknya kita mencobanya terlebih dahulu. Ketika user login seperti ini, akan halo ada selamat datang Udi, seperti itu. Maka selanjutnya yang kita perlukan adalah melakukan penjadwalan pada cron tab-nya. Kita perlu melakukan penjadwalan, memberikan nano cron tab min e. Nah, di sini sebelumnya sudah ada seperti itu, dan ini di penjadwalan kita buat 0 menit atau langsung tampil uh, ketika user login, seperti itu. Sebelumnya kita akan menampilkan halo ini saat login ya. Login itu ada di seperti ini. Jadi ada dua directory, yang ini adalah untuk login dan ini untuk menampilkan. Oke, seperti itu. Dan dengan begitu, ketika kita menampilkan kita login, akan ditampilkan seperti ini. Halo, selamat datang. Oke, terima kasih.